Jadi ada hari dimana aku makan banyak karena lagi ada acara atau ketemu teman atau emang lagi cobain makanan baru aja. Terus besokannya pas timbang, loh kok naik 2 kilo? Aku juga dulu timbang setiap hari. Dan setiap kali lihat timbangannya, aku jadi stres karena berat badan aku naik turun dengan cepat. Hai, aku Ledian, welcome back to this channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing kenapa sih berat badan kita bisa naik dalam waktu 1 malam. Jadi untuk kita nih yang lagi pengen turunin berat badan, pasti tergoda banget kan untuk timbang setiap hari. Nah, kadang-kadang pas kita lihat timbangan kita nih, kita jadi suka bete. Kok nggak turun-turun ya berat badannya? Atau bahkan kok bisa naik ya cepet banget nih dalam 1 hari. Nah, dulu saat aku mengalami eating disorder, aku ngerasa kok cepet banget ya badan aku itu untuk naik massa lemaknya. Dan nggak bisa banget nih badan aku untuk makan banyak. Tapi kenyataannya, banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan berat badan kita untuk naik turun dengan cepat. Nah, pertama-tama kita ketahuin dulu yuk penyebabnya apa dan apa sih faktor-faktornya. Nah, jadi ada berbagai jenis faktor yang dapat menyebabkan berat badan kita untuk naik turun dengan cepat. Di antaranya adalah asupan garam dan karbohidrat, olahraga, asupan makan, pola buang air besar, siklus menstruasi, obat-obatan yang dikonsumsi, dan alkohol. Nah, yang pertama adalah asupan garam dan karbohidrat. Jadi, kalau misalnya nih kita lagi konsumsi makan makanan yang mengandung tinggi akan garam dan juga tinggi akan karbohidrat, badan kita ini akan mengikat air. Jadinya, kita akan menyimpan air lebih banyak daripada biasanya. Dan ada beberapa orang nih yang lebih sensitif terhadap garam dan karbohidrat. Jadi, dia akan menyimpan lebih banyak air daripada orang biasanya. Nah, jadi kalau misalnya kalian habis makan makanan yang tinggi akan garam dan juga tinggi akan karbohidrat, pastinya wajar sekali kalau misalnya berat badan kalian akan naik keesokan harinya. Nah, berikutnya adalah olahraga. Jadi, ketika kita olahraga, kita pasti akan mengeluarkan air melewati keringat dan ini akan menurunkan kadar air dalam tubuh kita. Rata-rata kita itu bisa kehilangan setengah sampai 1,7 liter air per jam ketika kita olahraga. Apalagi olahraga yang berhubungannya sama kardio. Tapi ini akan berbeda-beda ya setiap orang karena ada faktor cuaca dan faktor lainnya juga. Contohnya, kalau misalnya kita berolahraga di tempat yang lebih panas, pastinya kita akan lebih berkeringat. Dan cairan yang kita sudah keluarkan dari keringat itu harus dikembalikan lagi dengan minum yang cukup. Jenis olahraga yang kita lakukan juga dapat menyebabkan naik turunnya berat badan kita. Nah, contoh jenis latihannya adalah latihan angkat beban atau weight training. Nah, ketika kita latihan angkat beban atau weight training, ini akan menyebabkan tubuh kita untuk menahan air. Mengapa ini terjadi? Jadi ketika kita latihan otot kita, akan ada robekan-robekan kecil nih di otot. Dan otot kita akan menggunakan dan menyimpan air tersebut untuk memperbaiki kerusakan otot itu. Tapi inilah di mana otot kita akan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih besar. Jadi wajar sekali kalau misalnya berat badan kita tiba-tiba naik nih setelah kita latihan sejenis seperti weight training atau latihan otot. Berikutnya adalah jumlah dari makanan yang kita konsumsi di hari itu. Nah, ada saatnya nih di mana kita makan lebih banyak daripada biasanya. Dan saat kita menimbang berat badan kita keesokan harinya, jadinya kok ngerasa lebih berat ya? Ini terjadi karena makanan tersebut belum diproses secara tuntas nih di dalam tubuh kita. Dan karena makanan kita mengandung air, berat dari air tersebut juga yang dapat berkontribusi ke kenaikan berat badan kita. Makanya pas keesokan harinya kita timbang, kok ngerasa cepet banget ya naiknya. Nah, jadi apa yang terjadi dengan berat lebih tersebut? Pastinya nggak akan langsung disimpan oleh tubuh kita sebagai lemak ya. Tubuh kita harus memproses kembali makanannya dan menggunakannya sebagai energi. Ada juga makanan yang nanti akan keluar saat kita buang air besar. Jadi, penambahan berat badan tersebut itu nggak permanen ya. Nah, melanjutkan tentang buang air besar, jadi pola buang air besar kita itu juga dapat menyebabkan naik turunnya berat badan. Apa kita buang air besar setiap hari? Dan seberapa banyak sih yang kita buang? Nah, ketika kita buang air besar, ada makanan yang lain dalam tubuh kita yang masih dalam proses dicerna. Waktu untuk makanan kita dicerna sampai melewati tubuh kita itu adalah 1-3 hari. Dan ini akan berbeda tergantung dengan asupan serat kita. Kalau misalnya kita konsumsi lebih banyak serat, contohnya dari produk gandum seperti nasi beras coklat, nasi beras merah,
roti gandum, sayur-sayuran dan buah-buahan, pastinya makanan akan lebih cepat dicerna dan melewati tubuh kita. Berikutnya ini untuk para ladies, yaitu menstruasi. Jadi kebanyakan wanita yang mengalami kembung, terus bloated selama atau sebelum periode menstruasi. Nah, biasanya retensi air ini akan mencapai puncaknya di hari pertama menstruasi. Dan yang terendah adalah di periode pertengahan menstruasi. Nah, di saat lagi menstruasi, pastinya hormon kita akan mempengaruhi nafsu makan kita. Jadi wajar sekali ya kalau misalnya tiba-tiba kita lagi craving makan sesuatu nih, atau nafsu makan kita jadi lebih. Jadi, untuk kalian yang lagi ingin menurunkan berat badan tapi lagi di masa periode menstruasi, jangan lupa tanda-tanda tersebut ya. Hal ini adalah hal yang wajar. Berikutnya adalah obat-obatan. Nah, ada obat-obatan tertentu yang membuat berat badan naik, meningkatkan nafsu makan, menahan air lebih banyak, dan bahkan mengganggu penyerapan lemak dan gula dalam tubuh. Untuk kalian yang lagi mengkonsumsi obat-obatan untuk diabetes, tekanan darah tinggi, atau migrain, wajar sekali kalau misalnya teman-teman lihat kok berat badannya naik ya. Nah, kalau misalnya kalian mengalami kondisi seperti ini, jangan berhenti minum obatnya, tapi konsultasikan dulu nih ke dokter atau ahlinya. Berikutnya ada alkohol. Jadi, alkohol itu adalah diuretik. Jadi, dia akan mempercepat pembentukan urin dalam tubuh. Nah, jadi ini akan membuat kita lebih banyak buang air kecil saat kita mengkonsumsi alkohol. Dan ini akan membuat kita cepet nih kehilangan cairan. Ketika cairan dalam tubuh kita tidak seimbang, tubuh kita akan menyimpan air sebanyak-banyaknya dari semua makanan dan minuman yang kita konsumsi di hari itu. Nah, akhirnya kita jadi water retention atau retensi air. Dan water retention inilah atau retensi air yang dapat menyebabkan kita berat badannya naik nih. Nah, dengan banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan berat badan kita naik turun dengan cepat, kapan sih berat badan kita akan kembali normal? Nah, sekarang kan kita udah tahu nih kalau kadar air dalam tubuh kita bisa naik turun. Ini akan mempengaruhi fungsi tubuh kita juga. Jadi kita nggak perlu khawatir nih kalau misalnya ada perubahan kecil-kecil di berat badan kita dari hari ke hari. Nah, jadi kapan sih kita harus khawatir tentang perubahan berat badan kita? Nah, kalau kita merasa badan kita itu jadi lebih cepet capek, kurang energi, gampang sakit, mood kita jadi nggak stabil, boleh dikonsultasikan ke ahli gizi atau ke dokter kalian untuk tahu lebih lanjut. Oke deh guys, jadi ini adalah sharing mengenai kenapa berat badan kita bisa cepet nih naik turun. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh komen di bawah ya. Semoga sharing ini bermanfaat buat kalian, biar kalian gak takut lagi nih untuk tiba-tiba lihat timbangan. I will see you guys in the next video. Bye!